Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Zara Malinda, saya dari Universitas Trisakti, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan dengan NIM 07300 2500 133 dari kelas TTG. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Berzelius golongan 1 dan 2. Sebelum saya masuk ke materi lebih dalam, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu siapa itu Berzelius. John Jacob Berzelius lahir pada 1779 dan meninggal pada 1848 adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Swedia yang disebut dengan Bapak Kimia Modern. Ia memperkenalkan simbol unsur kimia, menentukan berat atom unsur, dan menemukan beberapa unsur baru seperti selenium atau Se, thorium atau Th, dan silikon atau Si. Dalam bidang mineralogi, Berzelius menciptakan sistem klasifikasi mineral berdasarkan unsur anion atau unsur negatif dominan dalam senyawanya. Sistem ini disebut juga dengan sistem klasifikasi Berzelius dan menjadi dasar pengelompokan mineral secara kimia. Dan juga apa sih itu mineral? Mineral adalah zat padat homogen alami yang terbentuk di alam secara anorganik, memiliki komposisi kimia tertentu, dan susunan struktur atom yang teratur. Menurut sistem klasifikasi Berzelius, golongan mineral dibagi menjadi beberapa golongan utama. Yang pertama yaitu ada native element atau unsur asli, yang kedua ada sulfida dan sulfosalt, yang ketiga ada halida, keempat ada oksida dan hidroksida, kelima ada karbonat, nitrat, dan borat, keenam ada sulfat, kromat, molibdat, dan tungstat, yang ketujuh ada fosfat, arsenat, dan vanadat, yang kedelapan ada silika. Pertama, golongan 1 atau native elements adalah golongan mineral yang hanya terdiri dari satu unsur saja, baik logam maupun non-logam, tanpa kombinasi dengan unsur lain. Beberapa contoh mineralnya itu seperti emas atau Au, perak atau Ag, tembaga atau Cu, belerang atau S, dan grafit atau C. Unsur asli atau native elements dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada logam, dia bersifat konduktor, berkilau, dan mudah ditempa. Contoh mineralnya itu emas, perak, tembaga, platina, dan besi. Yang kedua ada semilogam, dia memiliki sifat antara logam dan non-logam. Yang contoh mineralnya ada arsen, antimon, bismut. Yang ketiga ada non-logam, dia tidak menghantarkan listrik sama sekali, kecuali grafit, dia itu bersifat keras atau rapuh. Contoh mineralnya belerang, grafit, dan berlian. Proses geologi native elements itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada proses magmatik, terjadi saat pendinginan magma, di mana unsur-unsur logam mulia seperti platinum, iridium, atau emas dapat mengkristal langsung sebagai mineral natif di batuan beku ultramafik atau mafik. Yang kedua ada proses hidrotermal. Larutan hidrotermal kaya logam dapat mengendapkan emas, perak, tembaga, bismut, dan arsen sebagai mineral natif di urat-urat kuarsa atau urat sulfida. Yang ketiga ada proses metamorfik. Grafit dapat terbentuk dari metamorfisme batu bara atau material karbonat, sedangkan intan terbentuk dari karbon pada tekanan dan temperatur sangat tinggi di bagian kerak bawah atau mantel bumi. Yang keempat ada proses vulkanik. Belerang natif mengendap di sekitar fumarole, kawah gunung api, dan sistem hidrotermal dangkal akibat aktivitas vulkanik. Yang terakhir atau yang kelima ada proses sedimenter atau supergen. Emas dan platinum yang bersifat keras, berat, dan tahan terhadap pelapukan akan terkumulasi dalam endapan plaser, seperti di sungai, aliran air, atau di pantai. Nah, ini contoh-contoh mineral native elements atau unsur asli. Yang pertama itu ada emas dengan unsur kimia Au, ada tembaga, unsur kimia Cu,
ada arsenik dengan unsur kimia As, ada bismut dengan unsur kimia Bi, ada sulfur dengan unsur kimia S, dan ada diamond dengan unsur kimia C. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sulfida dan sulfosat golongan 2. Golongan 2 menurut klasifikasi Berzelius terdiri dari mineral sulfida, yaitu senyawa antar logam, dan belerang atau es. Golongan ini dibedakan karena unsur utamanya adalah belerang yang berikatan langsung dengan logam, membentuk senyawa sederhana seperti PbS atau ZnS. Pengertian antara mineral sulfida dan sulfosat ini, yang pertama, mineral sulfida itu terbentuk dari unsur logam yang berikatan dengan belerang, tanpa adanya unsur tambahan seperti oksigen. Contohnya adalah galena atau PbS, sphalerit atau ZnS, dan pirit FeS2. Mineral ini sering menjadi sumber penting logam seperti timbal, seng, dan besi. Berbeda dari sulfida, sulfosat merupakan senyawa kompleks yang mengandung logam, belerang, dan unsur semilogam seperti arsen atau As, antimon atau Sb, atau bismut atau Bi. Contohnya adalah tetrahedrit dengan rumus kimia Cu12, Sb4, S13, dan buornonit dengan unsur kimia PbCu, Sb, S3. Sulfosat biasanya terbentuk dalam kondisi hidrotermal dan sering memiliki warna serta kilap yang menarik. Ini contoh mineral antara sulfida dan sulfosat, bisa dibagi dua. Yang di sulfida ada pirit dengan unsur kimia FeS2, ada galena dengan unsur kimia PbS, dan di sulfosat ada Jamesonite dengan unsur kimia Pb4, FeSb4, S14. Yang di bawahnya ada bornit dengan unsur kimia PbCu, Sb, S3. Sekian yang saya sampaikan tentang Berzelius golongan 1 dan 2. Terima kasih telah menonton sampai akhir.